dalil yang menunjukkan dan mentahkikkan bahwasanya kejahatan itu, oh ini dia, daripada Allah Ta'ala juga tersebut di dalam hadis yang warid yang datang daripada doa Nabi. Ini lihat lagi makam Nabi, ya, suasana batin Nabi. Allahumma inni a'udzubika minka, wahai Tuhanku, berlindung aku kepadamu daripada kejahatan daripadamu. Iya kan? Aku berlindung dari kejahatan daripadamu, artinya baik buruk datang dari Allah. Kalaupun datang dari perbuatan makhluk, jahat nggak itu? Ada baginya sesuatu perbuatan yang masih kita merasa sholat, puaskan, haji, tawaf, baca Quran, zikir, masih kita niscaya tiada sunyi engkau, artinya kau tak lepas daripada syirik kopi. Ya, maka kalau kita lihat nasib diri kita, kita masih kental dan sering melakukan syirik kopi gitu ya. Nah, dalam kehidupan ibadah dan sosial kita ya. Nah ini Allahumma inni a'udzubika minka, ini Nabi loh suasana batinnya. Ya, wahai Tuhanku, berlindung aku kepadamu daripada kejahatan padamu. Berarti baik buruk memang datang dari Allah. Makanya rukun Islam yang terakhir itu qada baik, buruk datang dari Allah, gitu dia. Cuma kita aja yang pandai kan. Kadang-kadang sok-sok tawadhu. Yang baik datangnya dari Allah, yang tak baik datang dari saya gitu. Beberapa Tuhan di situ. Berarti dua Tuhan kan? Berarti itu. Itu ya. Wahai Tuhanku, berlindung aku. Jadi kalau sampai situ, ya, kita ambil pertanyaan dulu. Itu sebagai pendalaman renungan kita. Kalau sampai situ, adanya pahala dosa itu. Gimana itu ya kan? Kan boleh kan pertanyaan ke situ kan? Pak Armadi senyum dia. Adanya pahala dosa itu. Jawab sendirilah ya. Gitu. Iya, berarti malaikat ada nggak kan gitu? Apa mencatatnya? Kau siapa kata Tuhan nanti kan? Maka saya ngambil pertanyaan itu, kalau begitu ada nggak pahala dosa itu? Amal baik, amal buruk itu ada nggak? Belum. Kita kan masih memang memahami malaikat itu kan di luar diri kita sekarang ini kan. Ada tukang catat baik, catat buruk. Padahal itu bukan sosok. Kalau secara hakikat, di diri kita ini kalau yang suka mencatat yang baik, itulah malaikat. Yang mencatat yang buruk itu, ini mencatat kita juga jadinya pelakunya. Gitu loh. Tapi dalam pandangan hakikat, kalau syariat nanti bilang tak ada malaikat, ngamuk lah orang. Iya kan, malaikat 10 itu wajib itu kan gitu ya. Nah, cuma itu tadi. Bagaimana Jibril di diri kita? Kalau kita Pak ya suka menyampaikan informasi agama yang baik kepada orang, itu misi Jibril. Jibril itu memang ada sama kita. Jadi tak ada yang ada di alam raya ini yang di luar diri. Cuma kemampuan kita yang belum. Iya kan? Oke, kita ini terus. Maka jika tiada kejahatan itu daripada Allah Ta'ala, saya tiada minta perlindungan Nabi kepada Allah daripada kejahatannya. Maka nyatalah daripada itu bahwasanya segala perbuatan yang baik dan jahat itu daripada Allah Ta'ala juga datangnya, seperti yang terdahulu sebutannya itu pembahasannya ya.
Dan lagi firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, kul kullum min indillah. Ini agak tegas dalilnya ya. Katakanlah olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bahwa segala kebajikan dan kejahatan itu daripada Allah. Kan? Ini lebih dipertegas dalil itu. Syahdan, perhatian gitu ya. Dibuat misal oleh setengah daripada arif billah karena mengampirkan kepada paham jua tiada pada hakikatnya. Nah, kembali dimentahkannya balik. Iya kan? Maksudnya apa? Ya, kalau kita lihat uraian ke atas tadi kan udah nyata semua perbuatan itu datang dari Allah. Yang dari makhluk itu disebut majazi jua, ya kan? Tiada pada hakikat. Nah, cuma pengarang ini apa maknanya nih? Kok ditutupnya lagi syahdan, perhatian? Ya dibuat misal oleh setengah daripada arif billah. Kan banyak tadi ulama berpendapat tentang itu, iya kan? Nah, karena menggambarkan kepada paham jua, artinya mereka memberikan pemahaman ya pada apa katanya? Tiada pada hakikat. Ini memancing. Ya kan, kalau masih kita mau turun lagi, turunlah kau katanya, kira-kira begitu kalimatnya ini. Nah, inilah yang tak tertulis di dalam buku itu. Ini dari mana dapat pemahaman ini? Ketika kita belajar dari guru. Nah, kan nggak ada kalimat di situ kan. Kalau ini adalah perangkap pernyataan ini kan. Nah, maka perlu ditulis pakai pensil. Kalau udah dibayar dan sama Pak Akyat, boleh ditulis pakai pensil, ya kan? Oh, ini perangkap. Tulis saja perangkap di situ. Pahamlah kita, ketika kita nanti udah tua-tua, nanti udah betul-betul tua, datang anak bini awak atau cucu awak ya kan mau ngaji-ngaji gitu. Inilah kau fotokopi, belajar kita sama-sama. Mana udah paham gitu dia kan. Oke ya. Nah, kita lanjut sedikit lagi ya. Itu panjang ini. Ya Allah. Masih panjang betul. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Menambah amal ibadah ini. Maka adalah segala makhluk hamba itu seperti umpama wayang yang dikendalikan akan dia oleh dalang ya, barang bagi jenis kelakuan. Maka seperti tiada bagi wayang itu punya perbuatan sendirinya, demikian itulah hamba dengan Tuhannya. Wassalam. Kalau kira-kira begitu, wayang itu kalau dia berbuat salah dimasukkan neraka dia. Orang si wayang nggak ada berbuat kok. Kalau begitu kan nggak berlaku baik buruk sama si wayang kan. Nah, wayang dalang yang punya kerja. Nah, dalam hal ini Allah Ta'ala ya kan. Nah, itu dia tamamnya atau sempurnanya dari penjelasan itu tadi. Sebelum dia membuat ultimatum, dikasihnya pancingan tadi, kata Syahdan tadi, memberikan kelonggaran. Tapi terakhir dikatatinya lagi balik. Nah, itulah ternyata ulama-ulama kita ini, walaupun dia kitab Melayu, strategi politiknya pun tinggi. Itu kan mancing dia tadi itu. Syahdan yang terakhir itu kan. Kita teruskan lah ya, sekali lagi ya. Tetapi sesungguhnya pun seperti demikian itu. Yang mana? Kau tadi seperti apa? Wayang ya? Nah, itu ya. Yakni segala perbuatan itu perbuatan Allah Ta'ala juga. Maka jangan engkau melempari, membuang akan syariat Muhammadiyah. Maksudnya jangan kau tinggalkan syariat gitu dia. Iya kan? Awak yang mengaji, bini tak mengaji. Udahlah deh, kalau sudah nanti ditentukan Allah untuk lebaran ini ada-adanya itu, kata awak. Ya kan, ditunggu-tunggunya juga tak ada tanda-tanda. Lipatnya baju pulang dia tengah malam ke rumah mamanya. Poning kepala awak, iya kan. Nah, kenapa sampai begitu? Ya itulah abang tuh mengaji sama Ustaz Sampa. Kaji orang tuh adalah amal. Tak ada perbuatan hamba, perbuatan Allah. Yang menunggu-nunggu itulah, termasuk malam-malam ganjil itu. Banyalah ya.
Maka jangan engkau melempar, membuang akan syariat Muhammadiyah, yaitu wajib atasmu mengerjakan segala yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya, dan wajib atasmu menjauhkan segala yang dilarangnya. Nah, karena kita dikasih Allah akal, ya, tetap pandai juga lah kita membedakan mana yang patut dan mana yang tidak, ya. Jangan mentang-mentang udah jadi wayang, ya udah gitu, diam aja, ya kan. Nah, makanya ada tuduhan, ya, orang-orang modernisasi itu, orang intelektual itu mengatakan, andaikan Imam Ghazali itu hidup sampai sekarang, maka mereka memastikan dia tidak akan bertahan pada konsep keilmuan dia. Nah, kenapa? Coba bayangkan ini, teori manusia mandek itu adalah ketika dia bersikap seperti patung. Patung itu kan nggak punya visi misi. Sejak dia lahir begitu saja, diletakkan di situ, bergerak, nggak ada pembaruan, tidak ada perubahan. Maka disinilah salah satu penyebab kenapa orang takut membahas mengaji tauhid. Kenapa? Di sini kita disuruhnya tadi itu tadi kan, kita disuruh pasif. Kan begitu pemahaman orang. Sufi itu pasif kata dia, ketertinggalan gitu. Nah, tentu kan udah diingatkan, jangan kau berpahaman, ya, kau membuang syariat Muhammadiyah itu, artinya syariat. Syariat tetap kau laksanakan. Ini pekerjaan batin. Tapi kalau dia matang dengan sendirinya, tidak dibuat-buat, pasti tidak mendatangkan mudrat, gitu dia. Nah, tapi kalau di karbetnya ya beda lah, rasa pisang di karbet sama enggak. Iya kan? Nah, udah ya. Jangan sekali-kali iktikadkan gugur taklif beban syarah. Artinya ya sembahyang mau tidak itu ya nggak perlu lagi sama dia, kan gitu. Nah, maka jikalau engkau iktikadkan gugur taklif syarah, ya hukum tuh bebas hukum, ya kan? Niscaya jadilah engkau kafir jindik. Na'udzubillahi min dzalik. Kami berlindung dengan Allah dari yang demikian. Ya kan? Tak lagi sholat dia pula. Nah, karena dia memahami tak sholat itu memang tak sholat. Sebenarnya dia yang nggak ada, yang sholat itu tetap sholat gitu loh, gitu dia. Nah, syariatnya. Dan berpeganglah engkau pada syariat Muhammadiyah serta engkau iktikadkan. Ini Muhammadiyah di sini bukan organisasi umat ya. Jangan salah nanti dibaca gitu, hebat juga Muhammadiyah ini ya, kita pula ya kan. Di situ maknanya. Dan berpeganglah engkau pada syariat Muhammadiyah serta engkau iktikadkan dan engkau pandang dengan mata hatimu dan segala perbuatan itu daripada baik dan jahat sekalipun perbuatan Allah. Batin tetap bersikap begitu ya. Dan lepaslah engkau pada ketika itu daripada syirik, khofi dan lainnya. Kalau sudah kita bisa memandang pula, ya mutlak bukan dari Allah, tak ada pembahasan lagi, hanya nyaksikan. Nah, barulah kita dikatakan apa? Dan berpeganglah engkau pada mana dia? Dan berpeganglah engkau pada syariat Muhammadiyah serta engkau iktikadkan dan engkau pandang dengan mata hatimu dan akan segala perbuatan itu daripada baik dan jahat sekalian daripada perbuatan Allah. Ya, dibatin begitu. Ya. Dan lepaslah engkau daripada syirik khofi. Syirik khofi itu syirik yang tersembunyi. Ya, masih dia merasa perbuatan dia ada, dia yang puasa, dia yang sholat, dia yang zikir, dia baca Quran, itu syirik khofi. Syirik itu ada dua, ada jali. Kalau jali itu itulah dibikinnya patung itu jadi Tuhannya kan, sembah-sembahnya. Sekarang sore gini kasihnya kopi, kasih goreng pisang, malam taruhnya taruh anti nyamuk, taruh kelambu jangan digigit nyamuk. Nah, itu syirik jali namanya. Dan lainnya daripada segala perkara bahaya yang tersebut itu, karena manakala engkau pandang kepada dirimu, ya, manakala engkau pandang kepada dirimu itu ada baginya sesuatu perbuatan. Oh, tengok, ya Allah, coba ulang lagi balik ya. Karena manakala engkau pandang kepada dirimu itu
ada baginya sesuatu perbuatan, niscaya tiada sunyi engkau daripada syirik kopi. Ya Allah, takut ya. Kenapa? Ternyata ibadah kita, hidup kita, padahal kita sudah dilatih dalam doa iftitah, ya kan? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kita masih, ibadah kita masih mengandung unsur syirik. Insyaallah. Dan jikalau dilepas engkau daripada syirik jali nyata sekalipun, dan arti syirik jali itu yaitu menduakan Allah Ta'ala, Masya Allah. Tetapi tiada lepas dan keluarkan daripada syirik seperti firman Allah surah Yusuf, wa ma yu'min aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah beriman kebanyakan mereka dengan Allah kecuali mereka musyrik. Maksudnya apa itu? Nah, ini enak kajian di ayat ini, iya kan? Nah, kan orang tauhid kan yang ditakutinya musyrik kan, orang syariat juga menduakan Allah. Nah, tetapi musyrik mereka, boleh saya katakan musyrik yang nggak bisa diterima. Tapi kalau dilihat di sini, kita nggak akan sampai kepada Allah kalau tidak musyrik. Gimana itu? Cuman itu kalimatnya itu. Saya kan melarang kan? Nah, ini saya ulangi ya. Dan lepaslah engkau pada ketika itu daripada syirik khafi dan lainnya, daripada segala perkara bahaya yang tersebut itu. Syirik khafi itu masalah bahaya loh, bukan masalah sepele. Ya, kita ini aja yang anggap sepele. Agama hal yang serius itu. Ya, karena manakala engkau pandang kepada dirimu itu ada baginya sesuatu perbuatan, ya masih kita merasa sholat, puaskan, haji, tawaf, baca Quran, zikir, masih kita, niscaya tiada sunyi engkau. Artinya kau tak lepas daripada syirik khafi. Ya, maka kalau kita lihat nasib diri kita masih kental dan sering melakukan syirik khafi gitu ya. Nah, dalam kehidupan ibadah dan sosial kita ya. Dan jikalau lepas engkau daripada syirik jali, artinya kau tidak melakukan syirik nyata, menyembah patung, nggak kau lakukan itu, kan begitu, sekalipun. Dan arti syirik jali itu nyata, yaitu menduakan Allah Ta'ala. Nah, ini kita lihat. Tetapi tiada lepas dan keluarkan daripada syirik seperti apa kata ini? Tetapi tiada lepas dan keluarkan daripada syirik seperti firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah beriman kebanyakan mereka dengan Allah kecuali mereka musyrikin. Ya. Nah, kebanyakan orang-orang yang beriman itu mereka memang masih mengandung kemusyrikan. Kan itu fakta kan? Saya mohon maaf, saya cabut kalimat saya tadi. Bukan untuk sampai maulah dengan syirik. Salah saya tadi itu. Kan itu maknanya. Tapi ini dia pemahamannya. Dan tidaklah beriman kebanyakan mereka dengan Allah kecuali mereka musyrikin. Orang-orang musyrik, orang-orang mukmin ini, kita yang mengatakan Islam, kita merasakan orang yang beriman, iya kan? Dan kita ini juga lah yang lantang bilang orang Kristen itu kafir, Hindu itu kafir, Buddha itu kafir, iya kan? Kan itu yang terjadi. Nah, ternyata orang-orang mukmin itu masih banyak mengandung sifat menduakan Allah. Kalau begitu, sifat musyrik itu bukan identitas agama. Tidak ada kaitannya. Di hadapan Allah, kan semua agama sama kan? Kira-kira kalau gitu bisa nggak kita terima ya? Nah, coba nanti direnung-renung ya kan? Nah, semua agama di hadapan Allah itu sama.
Jangan bilang kita ini orang Kristen itu musyrik. Musyrik itu kan sikap itu, sifat, perbuatan. Nah, kalau dia ingkar kepada Tuhannya, si Nasrani tadi, ya musyrik, kafir, ya kan, menduakan Tuhannya. Kita pun umat Islam, musyrik juga kan. Jadi bukan berlaku hanya untuk mereka. Kadang-kadang kan kejam kali kita. Nah itu ya. Tafsiran, dan tiada percaya kebanyakan daripada mereka itu akan Allah Ta'ala, melainkan padahal mereka itu menyekutukan akan dia dengan sebab memandang wujud yang lain daripadanya, dan dengan sebab membangsakan perbuatan itu kepadanya. Masih kau juga pula merasa yang berbuat, ya. Itu syirik itu, kan begitu. Nah, coba ini kawan-kawan lihat pendapat ini. Wow, saya dulu awal-awal ngaji, pikir ada bantal di belakang. Awal-awal ngaji dulu ini, kalimat ini lama ku renungkan ini. Pak, yang di bawah ini. Wala khatarni adaroli bisiwaki irodati ala khatiri sahwan qadaitu biroddati. Nah, coba baca terjemah itu ya. Jikalau terlintas di dalam hatiku. Wah, ini perkataan siapa ini? Sayyidi Umar bin Al-Farid. Ini kawan-kawan, kalau bisa dihafal namanya ini. Dihafal ya. Sayyid Umar bin Al-Farid, RA itu radhiyallahu. Apa kata dia? Jikalau terlintas itu kan sesaat itu kan. Terlintas itu. Di dalam hatiku suatu kehendak akan yang lain daripadamu, atas khotir lintasan hatiku, ya, jikalau dengan lupa sekalipun, niscaya aku hukumkan diriku itu dengan murtad. Masya Allah. Paham maksudnya itu? Sesaat saja kalau dia merasa dia yang berbuat, sesaat itu saja, selintas saja gitu, dihukumnya dirinya murtad. Murtad itu apa? Keluar dari Islam. Kalau begitu kita ini berapa kali Islam, berapa kali murtad? Kan itu kan? Ya Allah. Aku baca lagi balik supaya paham kita. Jikalau terlintas di hatiku suatu kehendak akan yang lain daripadamu, bukan kehendak dari dia, ya, masih ada pandangannya kepada yang lain. Jikalau dengan lupa sekalipun, niscaya aku hukumkan diriku itu dengan murtad. Ya Allah. Kira-kira Pak, masih adanya nilainya kita ini di sisi Allah kalau melihat kaji ini gitu loh. Kalau saya jujur bilang, ya Allah, berarti tak ada apa-apanya aku di hadapan Kau, ya Allah. Ada kan kata pepatah orang tua kita ini kan, ada istilah temukut di tepi gantang. Masuk dia ke gantang nggak menambah, nggak masuk tak mengurangi. Ternyata kan tak ada apa-apanya diri kita. Nah, saya rasa itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan di halaman 10. Iya kan? Lanjut hari ini atau lanjut minggu depan? Iya kan? Terserah kawan-kawan aja. Ini kita sholat dulu. Mudah-mudahan kawan-kawan ini bisa menambah pajal-pajal ilmu pengetahuan kita, pemahaman kita dengan keagamaan ini. Ya, ternyata kita begini nih Pak, satu kata kita baca, ya pemahamannya bisa luas. Nah, makanya nanti Pak, ya saya berharap sebenarnya. Kajian ini yang paling afdal pernah saya dengar diskusi kan. Jadi materi itu tak terlalu banyak disampaikan dan lembar lalu ada dialog. Begitu. Dialognya mungkin situ bisa duduk kaji itu. Jadi kalau nanti sampaikan terus kami lupa yang di atas, nah, gitu kan.
Bukan. Masalahnya saya tengok di sini memang membutuhkan nalar yang tinggi, kan, pemahaman yang jadi maksud saya itu nggak usah banyak kali gitu kan, ambil satu lembar lalu kita jawab gitu, biar duduk dia. Enggak, saya gini, izin dulu Pak Raisa. Sebenarnya kalau kajian-kajian kita selamanya ini di sini semua, saya berharap dengan kita baca dari awal huruf, saya berharap ke depan Pak Ahyar bisa mengembangkan Pak Rais di mana dia tinggal 3-4 orang, cukup mengajarkan kitab ini aja, dibawanya kemana-mana. Sebenarnya tujuan saya itu, iya kan? Jadi tidak jadi, artinya udah ada bahan rujukan, dan memang inilah isi tauhid itu.